di Magelang, jadi datang juga dadakan. Ini harus pulang besok Minggu. Adik saya yang di Sari itu juga dia pendeta juga, tapi ya sambil itu dia beli. Saat ini saya bersama Mas Mono ya, penyandang disabilitas, kedua tangannya diamputasi. Sekarang berusaha membuat peyek gitu. Ya, Mas Mono, bisa ceritakan Mas Mono bagaimana proses dulu kan lahirnya lengkap ya? Ya. Itu bagaimana ceritanya bisa diamputasi itu? Ya, dulu saya kecelakaan listrik, saya jaringan listrik, saya tukang las itu. Ya tiba-tiba kecelakaan, tahu-tahu dibawa ke rumah sakit, diamputasi kedua tangan karena nggak bisa dipertahankan karena udah membusuk semua. Termasuk kaki juga ya? Ya, kaki jalannya pincang ini ya. Ya. Ini juga karena listrik juga. Itu kenapa itu bisa sampai bisa terjadi kecelakaan itu? Ya itu dulu sama temen berdua kerja, teman saya juga kecelakaan, juga amputasi kedua tangan. Itu besi yang untuk pembantu menaikkan tong itu nyangkut jaringan tegangan tinggi, yaitu di Jalan Magelang itu. Jadi Mas Mono tersengat listrik Ya. dari tegangan tingginya itu? Ya. Bukan dari lasnya berarti? Bukan. Oh, dari tegangan tinggi listrik itu ya. Oh. Nah, pada waktu Mas Mono diamputasi itu kan kemudian terasa berat gitu ya? Ya. Gimana perasaannya pada waktu itu setelah diamputasi? Perasaan ya udah nggak karuan nih. Nah, istilahnya waktu udah sadar karena waktu kecelakaan itu istilahnya udah koma, terus baru sadar diamputasi ini, ya udah nggak punya harapan untuk hidup lagi. Pilihan saya, tapi ya namanya jalan hidup, rencana Tuhan ya kita nggak tahu. Sampai saat ini masih kuat menjalani hidup itu karena pertama karena kasih Tuhan, juga dukungan keluarga, juga jemaat-jemaat dan satu gereja sama masyarakat. Dulu sempat putus asa gitu ya? Ya. Sempat putus asa, kemudian apa usaha yang awal-awal dijalani oleh Mas Mono gitu? Waktu pertama kali nggak punya usaha, istilahnya bagaimana saya itu mengembalikan istilahnya kepercayaan diri untuk menjalani hidup ini. Tapi dulu pernah rehabilitasi di Bethesda ya, itu untuk pastoralnya ya. Ya. Kemudian di Solo. Kalau dulu waktu dengan difasilitasi dari gereja, saya ke Yakum ya kurang lebih 2 minggu itu untuk pemulihan mental itu. Di samping itu untuk belajar kegiatan sehari-hari seperti makan sendiri, nyuci pakaian sendiri. Itu di Yakum itu kurang lebih 2 minggu itu, karena difasilitasi dari gereja. Terus itu ya berjalannya waktu, saya di RC Solo itu sekolah keterampilan itu 1 tahun di sana. Saya di sana belajar jahit, tepatnya di handicraft dulu. Di handicraft dulu di RC juga diajarin jahit, bikin kerajinan tangan 1 tahun. Jadi awal-awalnya itu usahanya menjahit gitu ya? Iya, dulu menjahit celana kolor gitu. Itu kenapa berhenti usaha menjahitnya? Ya, namanya waktu istilahnya saya belum punya istri, waktu itu masih bikin celana kolor. Terus punya istri tepatnya tahun 2011 itu, namanya bikin celana, keadaan kayak gini sehari dapat 1 aja enggak, apalagi belum dijualnya susah lakunya, buat makan sama istri ya kita terus pindah haluan, banting setir ya. Saya percaya satu jalan tertutup, jalan lain pasti dibukakan sama Tuhan. Terus saya pindah ke peyek ini. Ya. Tapi sebelum bangkit itu saya dengar Mas Mono dulu pernah
tidur di kuburan gitu Mas, gimana ceritanya itu? Sering ya namanya sering tidur di kuburan untuk menghibur hati. Dulu itu masih shock ya Pak? Iya, masih shock dan belum bisa menerima keadaan. Belum menerima keadaan. Tapi sekarang bagaimana Mas Mono menerima pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Puji Tuhan, itu rencana Tuhan mau enggak kita pernah bayangkan, kita minta aja belum tentu dikasih, justru dikasihnya yang lain, entah itu menyenangkan atau tidak, tapi aku yakin Tuhan punya rencana yang baik buat kehidupan saya. Bahkan punya istri saja saya enggak kepikiran enggak kalau kayak gini saya punya istri. Nah, bisa ceritakan, bisa ketemu Mbak Murwanti ya, istrinya itu gimana Mas Mono bisa? Dulu. Jadi menikah itu sudah dalam kondisi difabel ya? Ya udah. Ya gimana? Tahun 2011 saya kecelakaan tahun 2002. Itu ketemu sama istri ya, namanya dulu masih di rumah belum bisa kemana-mana. Saya dulu sambil sepulang RC saya ketemu istri saya, itu pulang RC itu ya sambil bikin celana kolor itu ya kadang untuk menambah pengetahuan saya, kadang ya sharing ke radio Impact apa? Oh, Impact FM ya. Itu ya mungkin ada itu, saya sering bertukar pikiran supaya menjadi kuat menjalani hidup ini. Tiba-tiba ada orang yang menghubungi saya, minta kenalan. Ya itu berlanjut sampai kenalan, dia udah tahu keadaan saya, kebetulan dia juga belum punya pasangan, ya mungkin itu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Kita saling komunikasi ya, sampai sekarang jadi istri dan sampai sekarang bisa berusaha bersama. Iya, berusaha peyek ini adalah keterampilan dari istri ya. Dulu pernah usaha peyek di Bandung, kemudian sekarang diteruskan untuk membuat peyek begitu ya. Iya, ini keterampilan dari istri ya. Itu waktu punya istri itu saya masih jualan celana. Buat satu aja sehari nggak dapat, terus ganti peyek, ganti usaha peyek ini ya. Itu keterampilan istri. Saya bagian motongin kayak kacang gini, sama saya setor atau memasarkan. Loper ya, lopernya. Nah ini dengan kedua tangan yang tidak naik, Mas Mono naik motor kan? Iya, saya itu bagaimana motor. Untuk lopernya, motornya gimana mau pegangi setirnya? Ya ini saya cerita pertama kali saya usaha sama peyek ini, dulu saya masih naik sepeda ontel. Terus ya karena kasih Tuhan punya rencana, ada seseorang yang memberikan motor dan uang untuk modifikasi, saya modifikasi untuk meloper peyek ini. Saya kasih tempolong itu, nanti bisa lihat motor saya untuk biasanya untuk setor peyek itu. Nah, ini adalah motornya Mas Mono ya. Jadi dia memodifikasi sepeda motornya ini dengan setangnya dibuat seperti ada tabung ini ya, untuk memasukkan tangannya. Nah, masalahnya sekarang gasnya gimana Mas? Gas saya pindah ke kaki. Ya, ini gas. Ya, ini gas ya. Ada tuas gas pindah ke kaki. Kemudian remnya tetap. Ini ya, rem. Tapi rem tangannya nggak berfungsi ya berarti. Fungsi. Jadi itu aja. Yang kanan, yang kiri untuk persnelengnya tetap sama. Ya, tetap sama gini ya. Ya, untuk kuncinya pun pakai kaki ya. Coba kita lihat Mas Mono ini menghidupkan dan mematikan menggunakan kakinya seperti apa. Ya, nah seperti ini. Ya. Kunci pakai kaki. Ya, kaki. Starternya ini ya. Oh, ya gitulah usaha dari difabel ya, namanya Mas Mono di desa Dusun Pesu, desa Pesu juga. Dusunnya Pesu atau Sarap?
Dusun Pesu, Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Klaten ya. Oke. Oke. Ini Mbak Mur, itu istrinya Mas Mono. Ya, bisa ceritakan Mbak Mur kenapa mau menikahi Mas Mono, Mbak Mur? Ya kali udah jodohnya ya. Karena pertama saya kenal gitu lewat radio. Terus saya kenalkan orang tua langsung gitu. Pokoknya ini yang terakhir kata dia bilang gitu. Karena prinsip saya nyari pasangan hidup yang seiman. Itu orang tua dulu enggak keberatan dengan kondisi Mas Mono. Justru malah yang mendukung itu malah orang tua sama saudara. Waktu berkenalan itu Mbak Mur sudah tahu kondisinya Mas Mono? Udah tahu kalau dia amputasi 2 tangan. Oh, jadi enggak kecewa gitu ya. Pertama kali ketemu gitu sudah tahu sebelum ketemu. Udah tahu. Dia sebelum ketemu dia udah cerita kalau dia amputasi 2 tangan. Gitu. Nah, sekarang setelah berumah tangga dengan Mas Mono selama ini gitu, gimana kesan Mbak Mur ya? Namanya orang berumah tangga ya setahun 2 tahun pasti ada perselisihan ya. Tapi setelah kita menjalani 5 tahun ke atas, perselisihan itu udah nggak ada. Ya, katanya saling menjajaki gitu loh, namanya 1-2 tahun sampai 4 tahun. Tapi ya puji Tuhan setelah 5 tahun kita saling memahami, saling mengerti ya, nggak ada lagi pecekcokan gitu. Oke, gimana Mbak Mur merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga Mbak Mur? Ya saya puji Tuhan bahwa itu campur tangan Tuhan setiap, yang penting kita mau berusaha gitu ya. Saya sama Mas Mono itu berkomitmen pokoknya kita usaha yang penting halal gitu. Ya kadang namanya orang usaha gitu ya, kadang pertama kali ya nyari warung susah gitu untuk usaha saya, untuk usaha ya itu. Tapi ya karena kegigihan suami saya untuk pemasaran ya sampai sekarang, sampai bertahan hampir 13 tahun. Iya. 11 tahun atau 12 tahun? Ya 11 tahun. 11 tahun ya. Kendala apa yang dialami selama usaha paya ini? Ya waktu itu sebelum ada sepeda motor, Mas Mono pertama naik sepeda ontel itu. Terus saya puji Tuhan kita merintis untuk punya kendaraan sendiri. Ya setelah itu saya keliling itu, saya bonceng ke suami saya. Ya saya ya puji Tuhan setelah itu ada seorang yang baik itu untuk mengirimkan sepeda motor ya. Sekarang puji Tuhan sudah ada motor ya. Sekarang nggak ada kendala lagi gitu ya. Kendala namanya usaha ya, kadang pasang surut roda itu berputar ya, kadang di atas kadang di bawah ya. Kita jalanin aja gitu. Oke, ya makasih ya Mbak Mur ya.